kita berdoa dulu ya. Iya. Mungkin untuk Gusti nih, kalau bisa memimpin doa. Boleh Pak. Baik, sebelum mulai pembelajaran, duduk siaga. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik Pak. Setelah kita berdoa, di sini kita akan mempelajari terkait materi pengukuran. Udah pernah dengar belum tentang pengukuran? Sudah. Kalian biasanya ngukur pakai apa biasanya? Penggaris. Meteran ya, ada penggaris, meteran, Timbangan. timbangan. Itu neraca biasanya itu kalau kita jualan sayur kan pasti ada neracanya dan lain-lain. Iya Pak. Nah, udah download aplikasinya semua? Sudah Pak. Oke, sekarang kita download dan buka aplikasinya semua. Pertama-tama kita buka start dulu ya. Ini ada start. Kita klik dulu. Di sini kalian login dulu nih. Nama dengan absen. Namanya pakai nama lengkap ya. Siapa? Siapa? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Nah, jika sudah login semua, kita pertama-tama buka dulu pendahuluan. Di bagian pendahuluan, di sini akan terlihat yang pertama ada kata pengantar dulu. Ini kata pengantar nanti kalian baca sendiri ya. Iya baik Pak. Ini, lalu nanti ada identitas aplikasi. Di sini materi kita adalah pengukuran kelas 10 dengan fase E kurikulum Merdeka. Lanjut, latar belakang aplikasi nanti bisa baca sendiri di aplikasinya. Dan terakhir ini ada petunjuk pembelajaran. Untuk kegiatan pendahuluan sudah kita lakukan. Di sini ada kegiatan inti. Nanti kita akan melakukan orientasi. Pertama kita akan mengamati video, lalu akan membaca materi yang disediakan guru. Setelah itu peserta didik akan merumuskan masalah dari video tersebut. Lalu kita akan merumuskan hipotesis dan mengumpulkan data. Nanti anak-anak semua akan melakukan praktikum ya. Baik Pak. Udah ada kelompok masing-masing kan? Sudah. Dan terakhir nanti kita akan menguji hasil praktikum kalian, menguji hipotesis, lalu akan menarik kesimpulan. Setelah itu baru penutup. Lanjut, anak-anak semua buka bagian menu. Silakan buka bagian menu. Nanti ada tampilan semacam ini. Ada capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, model, video, materi, e-book, praktikum virtual dengan evaluasi. Silakan buka terlebih dahulu untuk capaian pembelajarannya. Sudah Pak. Oke. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi fisika fase E, di mana materi ini diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran. Berarti kita akan fokus ke dalam pengukuran di sini. Next ada ATP atau alur tujuan pembelajaran. Anak-anak bisa baca sendiri nanti ya di aplikasinya. Iya Pak. Lalu ada model pembelajaran. Di sini kita akan menggunakan model inquiry. Metodenya ada simulasi, praktik virtual, kuis dan soal. Profil pelajar Pancasila bernalar kritis dan mandiri. Keterampilan abad 21 ada berpikir kritis atau critical thinking. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan anak-anak buka dulu video tersebut. Jika kalian mau, silahkan satu anak memanjat pohon ini. Kebetulan, Paman juga ingin 2 buah ya. Tapi, Paman tidak bisa memanjat karena kaki Paman sedang sakit. Karena di antara kami bertiga, postur tubuhku paling ideal untuk memanjat. Ya, akhirnya aku pun memanjatnya. Akan tetapi, di tengah-tengah pangkal pohon, aku tidak bisa meraih buah mangga yang terlihat sudah segar sekali. Anak-anak bisa lihat di video itu, ini ada 3 orang yang sedang ngapain? Aku meminta Rudi Maling mangga. menjadikan sebilah Ya. batang yang Memanjat mangga. Pohon mangga. Sana ya Pak. Iya. ya. Aku perhatikan dari atas, Rani sedang mengukur batang kayu yang akan aku gunakan dengan jengkalnya sendiri. Tak lama kemudian, Rani memberikan batang tersebut kepadaku.
Setelah batang itu di tangan saya, ternyata panjangnya masih tidak cukup untuk meraih mangga yang segar itu. Aku terus berusaha meraihnya sampai tanpa sadar. Nah, kita lihat lagi nih di gambarnya. Itu ada seseorang yang sedang menggunakan semacam kayu di tangannya untuk mengambil mangga tersebut. Jadi dia mencoba menjatuhkan mangga tersebut menggunakan kayu. Aku pun terjatuh. Tapi, mengapa ya mangga yang diinginkan tidak dapat terjangkau? Nah, namun ternyata sayangnya anak tersebut terjatuh. Karena apa? Anak itu terjatuh karena dia salah mengukur jengkal tangannya. Dia mengira tangannya itu dapat mengambil mangga atau sampai ke mangga tersebut. Gitu. Ada perbedaan karena dia tidak mengukur dulu bahwa tangannya itu ternyata nggak sampai loh, gitu. Dia mengira tangan saya bisa sampai gitu. Nah, itulah yang menjadi salah satu mengapa kita harus tahu dulu nih, kita harus mengukur dulu nih berapa jarak kita atau panjang tangan kita apakah sesuai untuk sampai ke mangga tersebut gitu. Nah, menurut anak-anak semua, pengukuran di sini itu penting nggak sih dalam kehidupan kita? Penting. Tadi ada yang jawab enggak nih, kenapa? Kira-kira, mungkin Wayan tadi yang jawab enggak. Kenapa? Kalau mau ngambil mangga ukur dulu, kelamaan Pak. Nanti diambil temen mangganya. Oh iya ya. Oke, ternyata. Namun Wayan persepsinya masih kurang tepat ya. Ya, walaupun kita tidak mengukur secara rinci, tapi Wayan sebaiknya membayangkan nih, kalau emang mangganya jauh, kita harus pakai kayu yang lebih panjang. Kalau mangganya misal dekat atau pendek, itu mungkin lebih pendek. Nah, walaupun tidak secara ada nilainya. Mungkin teman-teman kita buka di bagian pertanyaan di bawah ya. Nih, pengukuran itu penting atau tidak? Nanti dijawab ya atau tidak. Misal tadi jawab ya kan, penting ya. Nah, di sini ya berarti jawaban kamu benar. Mungkin ada yang bisa membacakan? Saya Pak. Oke, Novita. Dengan pengukuran kita dapat memahami kuantitas, kualitas, dan atribut suatu objek atau fenomena dalam berbagai konteks, mulai dari ilmu pengetahuan hingga kehidupan sehari-hari. Pengukuran memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengevaluasi dan memahami dunia di sekitar kita. Ini memungkinkan kita untuk membuat perbandingan yang relevan, mengambil keputusan yang terinformasi, dan mengelola resiko. Oke, baik. Berarti intinya di sini pengukuran itu kenapa disebut penting? Karena intinya adalah dengan pengukuran kita dapat memahami kuantitas, kualitas, dan atribut dari suatu objek. Gitu. Mungkin kita bisa lanjut ya? Iya Pak. Oke, kita lanjut ke materinya nih. Materi di sini ada pengukuran. Untuk sebabnya ada macam-macam alat ukur, besaran satuan dimensi, aturan angka penting, dan nilai ketidakpastian. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin anak-anak sekarang nanti diisi namanya di sini ya, di sini ya ditulis namanya. Terus apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap semua nggak? Siap. Oke. Udah siap semua ya. Tapi kita ada lagi nih fenomena atau permasalahan yang harus kita pecahkan lagi nih. Di sini ada gambar. Coba saintis muda atau anak-anak semua perhatikan yang dilakukan Pak Budi. Saat ini Pak Budi sedang mengukur meja kantornya secara berulang-ulang menggunakan meteran. Hasil pengukurannya pun terkadang berubah-ubah. Menurut saintis muda, apakah Pak Budi perlu mengukur meja secara berulang-ulang seperti itu? Nah, misal teman-teman atau anak-anak nih pernah mengukur pena nggak pakai penggaris? Pernah. Pasti kadang, aduh ini ujungnya kurang ya. Kadang ada 5 cm, ada 5,5, 6 gitu kan. Nah, dari hal tersebut, menurut kalian mengukur meja secara berulang-ulang itu perlu dilakukan atau tidak? Perlu. Perlu ya. Perlu. Nah, siapa yang jawab tidak? Ada nggak? Tidak ada.
Oke. Misal perlu ya, kita jawab ya di sini. Nah, di sini ada jawaban lagi. Ya, jawaban kamu benar. Nah, kita perlu mengulangi pengukuran sehingga dapat membantu memastikan keakuratan dan konsistensi alat hasil pengukuran. Jadi supaya lebih konsisten gitu kan, kadang 6,5, kadang 6,67 gitu kan. Karena itu kita harus mengukur secara berulang. Next, di sini ada materi tentang alat ukur. Ada yang tahu alat ukur panjang apa aja? Ya. Penggaris. Ya, jangka benar. sorong, Benar. kilometer sekrup. Ya, benar. Lalu ada yang tahu alat ukur waktu? Saya Pak. Apa aja? Jam pasir, terus ada stopwatch juga. Stopwatch dengan jam dinding juga alat pengukuran waktu ya? Iya Pak, Nah, jam dinding. kalau masa sendiri itu ada neraca lengan, neraca pegas. Pegas. Kira-kira nih ada pertanyaan lagi nih. Ketika saintis muda akan mengukur panjang kertas, apakah benar kalau kita mengukurnya pakai neraca? Tidak. Ada yang menjawab benar atau tidak? Oke, Diksi. Tidak. Seharusnya pakai apa kalau kita mengukur panjang? Penggaris atau meteran. Kayak penggaris web. Oh, mau nanya, tadi kan alat ukur panjang itu ada macam-macam ya? Kenapa harus ada macam-macam? Apakah ada perbedaan di setiap alat ukur? Terus apakah misal kita mengukur suatu benda tuh, apakah harus bisa mengukur lebar, ketebalan apa namanya, gelas? Apakah harus menggunakan alat ukur khusus? Apa bisa menggunakan penggaris? Terus apa perbedaan alat ukur khusus tersebut dan penggarisnya? Ada pertanyaan dari Wayan ya. Jadi alat ukur itu dia ada fungsi dan beda skalanya masing-masing. Nanti kita akan belajar besaran, dimensi, dan satuan. Setiap alat ukur itu ada beda loh Wayan, ada beda satuannya gitu. Kalau biasanya kalau mikrometer sekrup dia bisa milimeter. Nah, kalau penggarisnya cuma sentimeter. Gitu. Kalau kita biasanya mengukur kertas nih, kalau kita mengukur panjangnya aja, itu biasa pakai penggaris, bisa atau meteran. Kalau kita mengukur ketebalan benda itu pakai tadi nanya ketebalan benda kan? Iya. Nah, itu bisa pakai jangka sorong, mikrometer. Nanti kita coba praktikum sendiri ya. Oke, gimana Wayan? Cukup Pak. Oke. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya adalah besaran satuan dimensi. Nah, ini sama kayak tadi tuh. Misal kalian mengukur panjang meja dengan jengkal tangan. Nih, antara ibu jari dengan kelingking. Nah, kalian mengukur meja nih, penggaris ini. Bapak mengukur kertas ini nih. Bapak dapatnya 1 jengkal. Tapi kalau pakai tangan Gusti nih yang lebih Besar. panjang dan besar ya. Iya. Nah, bisa dia apa? Bisa 2 jengkal atau 1,5 jengkal gitu kan. Nah, itu karena hal tersebut kita harus adanya besaran satuan dan dimensi supaya kita tidak menerka-nerka gitu. Dia ada ukuran tersendiri, ada sentimeter dan lainnya, enggak 1 jengkal, 2 jengkal gitu kan. Itu kan pengukuran tidak akurat. Nah, di sini ada besaran satuan dimensi sama yang kayak Bapak jelasin tadi, nanti teman-teman baca sendiri ya aturannya. Nah, di sini ada tabelnya, ada besaran pokok dan besaran turunan, nanti dibaca sendiri di aplikasi. Lalu di sini adalah penggunaan jangka sorong. Nah, nanti di mana yang perlu anak-anak ketahui, ketelitiannya jangka sorong itu 0,1 mm atau 0,1 cm. Kalau mikrometer sekrup dia bedanya 0,01 mm. Dia lebih teliti lagi ya, atau lebih kecil lagi ya. Nah, ini ada bagian-bagian yang nggak sorong, bisa dibaca sendiri di aplikasi nanti. Lalu angka penting dan notasi ilmiah. Nah, ini aturan angka penting dan notasi ilmiah. Coba anak-anak baca dulu nih. Bapak kasih waktu baca dulu aturan angka penting dan notasi ilmiah. Coba dibaca dulu. Karena setelah ini kita ada kuis sedikit nih, ada pertanyaan. Jadi anak-anak harus paham dulu nih aturan dari angka penting. Sudah dibaca? Nah, kalau sudah dibaca, kita coba jawab pertanyaan ini. Bapak mau tes salah satu nanti ya. Kita tes sedikit. Jika sebuah tali suatu benda diukur dan ternyata memiliki panjang 0,02030 meter,
berapakah angka penting dari hasil pengukuran tersebut? Coba Bapak minta ke Oke, Wayan. Tadi 0, berapa Pak? 0,02030. 4. 4. Ya, karena 0 di belakang itu nggak usah dihitung. Oke. Kira-kira yang lain? 5 Pak. 5 ya. Oke, ada 2 jawaban berbeda nih. Ada Wayan dan Diksi. Wayan 4, Diksi 5. Kira-kira kita buktikan. Kira-kira jawaban siapa yang benar? Misal kita jawab pakai yang Wayan aja dulu ya. 4. Berarti jawaban Wayan benar. Nah, ini masih kurang tepat. Oke, kasih applause dulu untuk Wayan. Nah, jadi jawabannya 4. Mungkin aturannya nanti bisa dirinciin atau baca sendiri ya. Itu jadi rinci, sangat rinci. Mungkin jawaban singkatnya ada yang di Wayan tadi, katanya 0 di paling belakang tidak dianggap. Nah, gitu ya. Berarti ada aturan angka pentingnya. Ada dong. Tadi kan udah dijabarkan aturan di awal. Iya. Oke, nanti untuk materi nilai ketidakpastian bisa dibaca sendiri ya di materinya. Setelah itu nanti disediain semacam e-book. Nah, e-book di sini mungkin teman-teman bisa lihat di aplikasinya seperti ini e-booknya. Nih, ini e-booknya ya. Nanti bisa baca sendiri. Udah lengkap banget materinya. Lanjut kita ke praktikum virtual. Kita ke panduan praktikum. Mau jangka sorong atau mikrometer sepuluh? Jangka sorong. Mau jangka sorong. Oke. Panduannya pertama kita buka virtual lab, terus nanti tombol create problem, lalu letakkan ya sama kayak kita biasanya menggunakan jangka sorong. Setelah itu membaca skala non minus. Ingat berapa ketelitian jangka sorong? 0,01 cm. Tuh, nih. Itu udah dijelasin di sini, ketelitian 0,01 cm. Itu untuk menentukan skala utama dan skala non minus. Mungkin bisa dibaca dulu panduannya, baru kita akan melakukan praktikum. Oke, nanti ini jangka sorongnya bisa silakan sekarang praktikum dulu. Baik, Baik, Pak. Kira-kira gimana? Ada kendala nggak? Belum Pak. Bisa ya? Bisa Wayan? Bisa dong Pak. Oke. Kalau sudah bisa semua, mungkin kita langsung ke hasil praktikum. Nanti kan hasil kalian berbeda-beda. Nanti Bapak minta salah satu aja ya. Mungkin dari siapa? Iksi deh boleh untuk percobaan dengan benda pertama. 4,2 Pak. 4,2 bisa diisi nih di sini. Terus Itu 4,4. 4,4. Itu 4,6 Pak. Nah, 4,6. 6. Nah, begitu juga dengan yang di bawahnya nanti. Ya, ada semua kan? Ada Pak. Nanti hasilnya diisi sendiri ya. Iya Pak. Terus submit answer. Kalau sudah submit, kita kembali. Terus kita ke evaluasi. Nah, terakhir ini silakan kalian mengisi soal evaluasi. Nanti ada pilihan ganda dengan esai. Ini Bapak minta sebagai penugasan ya. Iya Pak. Oke, untuk penugasan silakan dikerjakan hingga minggu Depan. terakhir. Nanti ada refleksi nih. Teman-teman bisa ngasih nih pengalaman kan menggunakan aplikasi ini apa, bisa diisi nih. Dan juga feedback, bisa kasih masukan. Setelah dikasih masukan, beri rating. Ini bisa dikasih rating nih, bintang 5, bintang 4, rating untuk aplikasi ini. Oke, mungkin udah bisa dipahami semua untuk hari ini. Bisa Pak. Oke, kalau sudah bisa dipahami semua, ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Menurut saya kesimpulan hari ini itu materi pengumpulan
konsep yang penting dalam ilmu fisika yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau objek-objek di sekitar kita berdasarkan standar yang sesuai. Oke, benar sekali ya. Kasih plus dulu untuk dia. Jadi pengukuran tadi itu adalah hal penting karena sebagai acuan kita untuk mengukur suatu objek atau fenomena gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Kita tutup pembelajaran terlebih dahulu. Silakan Gusti pimpin doa. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk dan agama masih doa mulai. Doa selesai. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, terima kasih untuk anak-anak yang sudah antusias untuk belajar materi pengukuran hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam